Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada Jumat yang penuh berkah ini, di bulan Zulqa'dah, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat qauliyah kita kaitkan dengan ayat-ayat kauniyah terkait dengan hidup di sistem atau hidup dan kehidupan kita di negara kita yang kita cintai ini. Dalam surat Al-Qasas, surat yang berarti cerita, surat ke-28, ada 88 ayat. Ia bercerita tentang 4 lakon dalam suatu pemerintahan. Dulu, sekarang, yang akan datang tidak akan lepas daripada 4 aktor dan lakon daripada suatu pemerintahan pada suatu negara dan bangsa. Yang pertama adalah ada pemegang kekuasaan, yaitu Fir'aun. Yang kedua adalah ada penasehat, ada kaum intelektual yang diwakili oleh Haman. Kedua adalah ada konglomerat, ada orang-orang yang kaya raya, yaitu diwakili oleh Qarun. Yang keempat adalah ada orang-orang yang membawa cahaya kebenaran melawan kezaliman, yang dalam surat Al-Qasas lengkap diceritakan. Yang keempat adalah muncul di sana Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas dalam ayat keempat, Allah sudah menggambarkan karakter, ciri, pemerintahan, kebijakan, dan undang-undang yang ditetapkan oleh Qarun la'natullah alaihi di Mesir pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Fir'aun ala fil ar. Sesungguhnya Fir'aun itu memiliki karakter kepemimpinan adalah sombong dan congkak di atas bumi. Waja'ala, kedua, waja'ala ahliha siya'a. Ia mengkotak-kotakkan rakyat masyarakatnya. Ia memecah belah masyarakatnya. Melindungi sebagian, menghantam sebagian, merangkul sebagian, menghancurkan sebagian. Yang ada adalah pecah belah kelompok, partai dan lain sebagainya. Yastad'ifuna ta'ifatum minhum, dan ada sebagian yang lemah di antara mereka, mereka singkirkan, mereka hancurkan. Yudzabbihuna abana'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka menghancurkan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Bahwasanya ada berita bahwasanya pada Kipti berarti Mesir, ada berita Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya istri Ibrahim, Siti Sarah, menginformasikan bahwasanya suatu saat nanti akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun di Mesir. Maka pada waktu itu Fir'aun la'natullah alaih membuat kebijakan, membuat undang-undang, siapapun yang berpotensi mengancam kekuasaannya maka ia hancurkan, dan ia lihat dari jenis kelamin. Semua anak laki-laki yang lahir dibunuh dan dibiarkan perempuan. Maka akhir ayat ini, innahum kanu mufsidin. Mereka ini adalah pembuat kerusakan. Ini ada 4 karakter. Pemerintah yang sombong dan congkak. Yang kedua adalah ia tebang pilih. Ada yang dirangkul, ada yang dihancurkan. Intinya adalah pecah belah dalam masyarakat. Yang kedua adalah segala sesuatu yang dianggap menghancurkan pemerintahannya, maka itu harus dihentikan
dengan tangan kekuasaan, dengan undang-undang, dengan kebijakan. Yang ketiga adalah kehancuran. Mereka adalah membuat kerusakan. Maka dalam surah Al-Qasas ada 4 lakon yang harus kita lihat. Yang pertama adalah Fir'aun la'natullah alaih, yang menganggap dirinya ini ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang lebih tinggi daripada Tuhan Musa. Dialah yang memerintahkan kepada Haman untuk membuat batu bata, kemudian jadikan piramid dalam rangka melihat Tuhannya Musa alaihissalam. Betapa congkak dan sombongnya Fir'aun. Lakon kedua adalah ada Haman, kaum intelektual yang penjilat, memberi nasihat sehingga Fir'aun melakukan kebijakan-kebijakan. Apapun yang akan dilakukan Fir'aun pasti bertanya kepada Haman. Maka Fir'aun mengambil kebijakan setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh. Itu asal bisikan Haman. Kemudian membuat piramid, mengundang tukang sihir. Intinya adalah jika ada intelektual yang tidak mengikuti ilmunya, nuraninya berada di lingkaran kekuasaan, maka ia memberikan bisikan-bisikan yang memberikan informasi-informasi yang salah kepada pemerintah, sehingga pada waktu itu Fir'aun membuat kebijakan yang menghadirkan ketidakadilan, kezoliman dan lain sebagainya. Lakon ketiga adalah ada Qarun la'natullah alaih. Dia adalah sepupu Musa yang awalnya miskin tapi memiliki keterampilan. Kemudian Musa mendoakan, kemudian ia kaya raya. Maka lahirlah seorang sosok yang kaya raya, yang serakah, menumpuk harta, bangga dengan hartanya, tidak dijadikan hartanya untuk menghadirkan kesejahteraan. Maka lakon ini juga ada dalam pemerintahan. Pasti dikelilingi penguasa itu ada orang-orang kaya yang rakus, tamak, dan penjilat pemerintah. Yang selanjutnya, dari ketiga ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman, ada Qarun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihissalam bersama Harun untuk idhaba, pergilah kau berdua ila Fir'aun innahu tagha. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka dibutuhkan saat ini, saat sekarang ini. Kalau kita lihat di surah Al-Qasas, cerita daripada kisah Musa alaihissalam dari ia dilahirkan, kemudian bagaimana ia masuk istana, bagaimana ia dalam istana, bagaimana keluar istana, bagaimana lari dari istana, dan bagaimana kembali melawan, mendatangi, berdakwah kepada Fir'aun. Di sana ada pelajaran. Oleh karena itu, saatnya dan sekarang kita mengkader, mendidik anak-anak kita untuk menjadi lahir sosok-sosok Musa alaihissalam yang memiliki bastatan fil ilmi wal jisim, yang memiliki kekuatan akhlak, kekuatan jasmani, kekuatan fisik. Al-Qawiyul Al-Amin, sosok Musa yang kuat fisik, kuat visi, dan kuat spiritualnya. Maka solusi adalah marilah kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, agar santri-santri kita lahir Musa yang mampu dan bisa berdakwah bersama Harun kepada Fir'aun la'natullah alaih. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang diberikan amanat jabatan bisa mentadabburi surat Al-Qasas untuk tidak menjadi sosok Fir'aun. Orang-orang yang ada di sekeliling kekuasaan, kaum intelektual tidak seperti Haman, dan orang-orang kaya tidak seperti Qarun. Karena ujung semuanya adalah mereka akan binasa ditelan laut atau cara-cara Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah